Shalom adik-adik yang ada di sini, di rumah, dan dimanapun adik-adik berada. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat, bahagia, sukacita, dan tentunya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu yuk, yang dipimpin oleh teman kita, Daniel Madewi Jaya. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Jaga kami dari awal sampai selesai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita memuji Tuhan yuk. Ayo. Teman-teman, tetap semangat ya memuji Tuhan. Oke. Luas
pujian penyembahan. Shalom teman-teman, pada kesempatan hari ini saya mau menyampaikan sebuah kesaksian mengenai apa saja yang saya telah lakukan di masa pandemi ini. Apakah saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Jujur, saat masa-masa di sekolah, saya merasa kurang dekat dengan Tuhan karena sibuk memikirkan hal-hal yang ada di sekolah, seperti mengerjakan PR, belajar-belajar, dan hal itu membuat saya tidak begitu fokus kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan saya menjalani hidup di saat pandemi ini. Awalnya saya merasa kecewa, tetapi hari-hari pun berlalu dan saya mau belajar mendekatkan diri bersama Tuhan. Saya mulai mengadakan doa malam, hari-hari melakukan doa malam bersama keluarga. Suatu ketika Tuhan memberikan saya karunia yang sangat besar. Ketika karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada saya percaya karena Tuhan melihat sikap hati dan ketekunan saya. Saya tahu kalau awalnya saya terlalu menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan sekolah dan kegiatan lainnya tanpa menyerahkan kepada Tuhan, sehingga saya mengalami kesulitan. Tapi ketika saya berserah penuh pada Tuhan, Tuhan buka jalan buat saya. Di masa pandemi ini Tuhan tidak
memikirkan seberapa besar harta yang saya berikan kepada Tuhan, tapi Tuhan mau lihat sikap hati saya dan juga teman-teman. Karena bagi Tuhan itulah persembahan yang paling berkenan baginya. Terima kasih teman-teman, sekian dari kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom teman-teman. Apa kabar? Kira-kira apa saja yang teman-teman kerjakan selama masa pandemi ini? Terkadang jenuh ya teman-teman. Sudah 4 bulan kita harus tetap di rumah sampai sekarang. Saya pun juga merasakan kejenuhan yang sama. Mungkin dengan kesaksian saya ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua, supaya bisa mengisi waktu di rumah dan yang terutama bisa menyenangkan hati Tuhan. Selama masa pandemi ini, saya banyak berlatih bermain gitar. Di mana dulunya saya sama sekali tidak bisa memain gitar, dan sekarang saya sudah bisa mengiringi beberapa lagu. Saya berlatih gitar supaya kelak nanti bisa melayani Tuhan lebih lagi dalam bidang musik. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa ya. Masih semangat kan teman-teman? Nah, hari ini saya mau bersaksi nih tentang kebaikan Tuhan Yesus selama pandemi corona saat ini, di mana Tuhan Yesus begitu baik walaupun saya harus di rumah saja. Dalam keadaan seperti ini, saya masih tetap melakukan aktivitas sehari-hari, seperti membantu orang tua di rumah, belajar lewat online, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kalau dipikir-pikir, memang sih ya, corona ini sangat menyebalkan karena kita tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa bertemu orang secara langsung. Meskipun begitu, saya terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan lewat bermain musik sambil memuji Tuhan. Karena tidak ada yang bisa saya persembahkan di masa pandemi sekarang ini selain hati yang terus menyembah kepadanya. Ya teman-teman, ya tadi itu kesaksian saya. Sekian kesaksian dari saya. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pastinya semuanya sehat ya. Saat ini saya akan memberi kesaksian pada teman-teman. Di masa pandemi seperti ini, saya sangat takut dan khawatir sekali karena kondisi saya akan menjadi sulit jika saya tidak mendapat sekolah negeri. Rasa takut dan khawatir sampai membuat saya lupa kepada Tuhan. Tapi karena semangat orang tua, saya harus terus berdoa kepada Tuhan supaya saya mendapatkan sekolah negeri. Saya belajar taat dan melakukannya. Saya terus berdoa dan memuji Tuhan. Dan sangat luar biasanya doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Nah teman-teman, terus berdoa kepada Tuhan ya, karena setiap hati kita yang menyembah dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan akan mengabulkan. Demikianlah kesaksian saya. Biarlah kesaksian ini berguna untuk menguatkan hati kalian juga. God bless you. Shalom adik-adik. Gimana nih? Kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Pastinya kalian di rumah diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, apalagi kalian yang di rumah pastinya sudah melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, di masa pandemi seperti ini, apalagi sekarang kita udah masuk pada new normal ya. Apa sih yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Kalau dilihat dari kisah Kain dan Habel, mereka ini adalah sepasang kakak beradik. Kain itu dia adalah seorang petani, ya, dan Habel adalah seorang peternak. Nah, suatu saat adik-adik, mereka berdua ini mempersembahkan kepada Tuhan hasil dari
panen mereka yang ada di sawah, di ladang, ya. Dan juga Habel mempersembahkan kambing domba. Namun pada saat itu persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Ada apa ya? Kenapa bisa persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan? Karena pada saat itu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil panennya. Sedangkan Habel, dia mempersembahkan anak sulung dombanya. Nah, adik-adik, kita bisa lihat pada waktu itu ketika Kain tidak diindahkan persembahannya oleh Tuhan, pastinya marah ya. Marah nggak? Marah nggak kalau misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan di hati kita? Pasti kita kesel ya. Apalagi pada saat itu si Kainnya iri dalam hatinya. Kenapa sih aku tidak diterima oleh Tuhan? Nah, dan dia sampai membunuh adiknya saat itu. Dan kita bisa lihat di dalam Kejadian 4 ayat 8. Di situ dikatakan Kain sampai membunuh adiknya Habel. Nah, pada saat itu juga Tuhan sampai marah juga sama Kain. Ya, karena Kain membunuh adiknya. Nah, di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Tuhan menghukum Kain saat itu. Nah, adik-adik, pada saat dulu manusia itu sering mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena bagi mereka, melalui korban-korban itulah dosa-dosa mereka dihapuskan, ya. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Yesuslah yang menjadi penebus dosa kita yang sejati. Di dalam pembacaan kita, Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan di sini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ternyata adik-adik, karena iman dan ketaatan Habel yang membuat Tuhan mengindahkan persembahannya. Di sini persembahan ini bukan soal harta ya. Apalagi di masa pandemi ini. Bukan soal harta yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi berbicara soal iman dan ketaatan, iman percaya kita kepada Tuhan. Di kesaksian teman-teman kita udah saksikan bersama-sama tadi, ya. Jadi mereka mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Sama dengan adik-adik di rumah, juga mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam masa-masa pandemi seperti ini, ya. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan bahwa sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa? Ucapan bibir yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan soal harta, bukan soal apa yang kita punya, tetapi ucapan syukur, ucapan yang terus memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, pada saat ini kita sudah memasuki era new normal. Dan adik-adik di rumah sudah memasuki tahun pelajaran baru. Ya. Mari dengan semangat kita akan terus mengikuti proses demi proses bersama Tuhan. Karena kita tahu ketika kita terus mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Ya.
Jadi adik-adik yang di rumah, jangan pernah ragukan Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup kita, pujian penyembahan kita, itulah yang menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari Bunda mengajak sekali lagi, terus lewati proses bersama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sudah datang ke dunia ini menebus setiap dosa kita dan memperbaharui setiap kehidupan kita dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Bunda berdoa buat kalian. Mari kita berdoa. Semua yang di rumah, kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu yang Engkau senantiasa berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau beri hidup kami mau beri hati kami kepadamu. Biarlah Tuhan hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini kami akan menjadi semakin kuat karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, jangan pernah menyerah, ya. Lakukan bagian kita dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena dengan cara seperti itu kita akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang menyenangkan, ya. Sampai ketemu pada ibadah Star Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.